Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aan Purnama dengan NIDN 0408018503, merupakan salah satu dosen tetap program studi manajemen dan bisnis Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Sebagai dosen, saya melakukan kewajiban yaitu Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Pemasaran. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Pemasaran pada semester genap ini dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah yang wajib di program studi manajemen. Perkuliahan Manajemen Pemasaran semester 2 ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu antara perpaduan luring, tatap muka, dan juga daring online. Melalui platform e-learning, Mentari Unpam atau bisa diakses mentariunpam.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, dapat mengunduh modul setiap pertemuan, RPS, video pembelajaran, PPT, forum diskusi, dan tugas struktur secara online. Dan untuk luring, dilaksanakan diskusi interaktif studi kasus dan presentasi dilaksanakan di kelas. Capaian pembelajaran atau CPL memungkinkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menerangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan teknologi yang merupakan dan menerapkan nilai humonaria yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu menganalisis konsep pemasaran, mampu memilih berbagai tipe calon pelanggan, mampu memilih strategi yang tepat dalam konsep periklanan dengan menggunakan berbagai jenis media yang dapat digunakan dalam pemasaran, mampu mengaplikasikan elemen pemasaran dan mengatasi permasalahan yang muncul di dalam, mampu merumuskan strategi yang tepat, strategi pemasaran. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu merancang kegiatan pemasaran, serangkaian proses pemasaran, pengarahan, pengendalian, dan pemetaan distribusi pada elemen bauran pemasaran sesuai segmentasi target yang efektif dan efisien. Materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran ini meliputi ruang lingkup pemasaran, perkembangan era pemasaran, lingkungan pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning, merek dan branding, marketing mix, strategi diferensiasi, store atmosfer, strategi promosi, ada iklan, integrated marketing komunikasi, ada customer relationship management atau CRM, pasar konsumen akhir dan bisnis, pemasaran digital, ada pemasaran global, saluran distribusi pemasaran, ada persaingan pasar, product life cycle, etika dalam manajemen pemasaran, dan merancang perencanaan pemasaran dan pengukuran kinerja pemasaran. Kriteria penilaian. Penilaian dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran ini mencakup 5 komponen utama, yaitu kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu 20%, tugas kelompok 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Demikian perkenalan mata kuliah Manajemen Pemasaran yang saya ampu. Semoga
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, serta memiliki sikap profesional dalam menghadapi dunia kerja. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, masih semangat teman-teman? Oke, pada siang ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang materinya yang keempat tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Sebelum perkuliahan dimulai, saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa supaya nanti perkuliahan berjalan dengan lancar dan ilmu sangat bermanfaat bagi kita. Dan monggo silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa untuk gambar dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk kelas yang sudah memimpin doa supaya perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, di sini kita akan membahas yang namanya segmentasi, targeting, positioning. Itu pada pertemuan keempat manajemen pemasaran. Yang pertama, apa sih yang akan kita dapat nanti mata kuliah ini? Yang pertama, CPR-nya itu adalah mahasiswa mampu menganalisis segmentasi pasar yang efektif. Yang kedua, mengidentifikasi segmen SDP, segmen targeting positioning. Yang ketiga, menilai potensi segmen targeting positioning. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik setiap segmen. Nah, itu nanti yang akan kita dapat selama pembelajaran. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelum memasuki materi, kita harus mengenal pasar. Pasar itu seperti apa sih? Yang pertama, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang bisa sepakat harganya berapa. Artinya negosiasi sudah jadi, akhirnya kita bisa sepakat harga, akhirnya kita bisa jual beli tanpa ada paksaan. Kalau ada paksaan gimana? Perampokan. Nah, seperti itu. Jadi ini apa? Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Kan kita memasarkan barang bisa, jasa bisa. Barang itu apa sih? Produk yang berwujud. Kalau jasa produk yang tidak berwujud, yang tidak bisa disentuh, seperti itu. Nah, selanjutnya merupakan mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran yang dapat menetapkan harga atau jasa. Nah, itu untuk kita ambil pasar. Yang selanjutnya adalah pasar itu sangat luas dan beragam. Harus bisa memetakan karena mentargetkan. Kalau kita salah memetakan, mentargetkan, usaha itu tidak akan berjalan. Artinya sia-sia kita bikin produk, nanti kita beli di bawah. Jadi pasar itu sangat luas, beragam. Perusahaan sangat sulit untuk melayani semuanya. Apakah mampu? Nggak bakal mampu, kecuali udah company besar ya, jaringan luas. Nah, pasar, maka dari itu perusahaan harus memahami pasar. Nah, kita harus melihat pasar mana yang akan kita tuju, pasar mana yang akan kita kerjakan, seperti itu. Nah, selanjutnya perusahaan harus menganalisis segmen pasar mana yang akan dituju. Nah, tadi supaya tepat sasaran atau tidak salah segmen, kelas ekonomi menengah atau kelas atas. Nah, nanti contohnya ada kita contohnya dulu. Misalnya si Mas Angga atau siapa, nah itu jualan baju anak depan kampus Kupang. Salah nggak? Salah segmennya. Karena apa? Segmennya mahasiswa. Nah, yang berhubungan dengan mahasiswa. Tadi ada contohnya, ada lagi di bawah. Oke, nah ini kita masuk materi yang pertama. Yang pertama itu apa sih? Tadi yang pertama segmentasi, segmenting, targeting, positioning. Nah, boleh dari teman-teman sebutin nama, tunjuk tangan. Nanti saya ada definisi segmentasi. Nah, nanti boleh jawab tunjuk tangan dan
Rekan, boleh. Menurut teman-teman, definisi segmentasi itu seperti apa? Boleh. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Benjalika. Izin menjawab tentang definisi segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang berheterogen menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen. Oke. Oke, boleh. Terima kasih atas jawabannya. Siapa tadi? Rizka, terima kasih. Bagus jawabannya. Sesuai. Kita breakdown di bawah. Nah, ada yang namanya definisi segmentasi. Apa itu definisi segmentasi? Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok yang homogen berdasarkan kebutuhan karakteristik konsumen. Nah, pasar itu tadi sangat luas. Luas itu apa? Heterogen. Nah, kita kelompokkan menjadi satu. Nah, karena pasar itu luas, heterogen, nah, dalam segmentasi, misalnya ini pasar di sini kita misalnya mau mengejar jualan baju anak atau makanan atau apa aja, bebas kan? Bebas. Misalnya kita baju, ini pasar. Misalnya di sini wilayah Pamulang. Nah, atau Tangsel aja. Nah, di sini ada kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan itu ada yang namanya ibu-ibu. Nah, misalnya ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada bapak ibu, anak-anak dan sebagainya. Artinya apa? Artinya semua ada. Semua ada. Kita mau jualan baju orang dewasa, misalnya seperti itu. Apakah kita harus jualan ke anak-anak? Ya juga. Misalnya di wilayah Pamulang kebanyakan anak-anak. Nah, terus di Bintaro misalnya kebanyakan bapak-bapak. Nah, terus yang di BSD misalnya ibu-ibu, seperti itu. Nah, untuk memetakan ini karena sangat luas itu, nah kita harus bikin diagram, bisa nggak? Bisa. Survei bisa nggak? Bisa. Nah, di situ kita harus memilih nih, dikelompokkan dari yang luas seluruhnya, dikelompokkan menjadi kecil-kecil dulu. Nah, Pamulang, ibu-ibu, BSD, anak-anak dan sebagainya. Nanti kita akan dapat nih daerah mana yang cocok akan produk kita, seperti itu. Terus selanjutnya asal usul konsep. Nah, pertama kali diperkenalkan oleh Wendell R. Smith 1956 dalam artikel klasiknya produk diferensiasi and market segmentasi alternatif marketing strategis. Nah, itu asal usul konsep. Nanti selanjutnya cukup luas, dapat membutuhkan jika dilayani. Masa kita jualan ruginya enggak? Nah, itu. Selanjutnya dapat dilaksanakan semua program kerja bisa terlaksana. Yang selanjutnya cukup besar. Nah, memberikan volume pasar yang layak. Selanjutnya menguntungkan, menghasilkan keuntungan yang sepadan. Nah, boleh. Selanjutnya ada yang namanya tingkatan segmentasi. Nah, apa itu? Yang pertama 1, 2, 3, 4 pemasaran segmen, menentukan karakteristik segmen. Segmen itu ada yang kelas bawah, menengah, kelas atas. Pertanyaannya, dari ketiga segmen itu apakah strategi salah? Berbeda. Pasti dari 4P-nya itu berbeda, kelasnya, tempatnya. Segmen bawah apakah harus kelihatan buah tempatnya? Enggak. Nah, nanti kita breakdown di bawah. Terus ada kelas menengah dan kelas atas, nah seperti itu. Terus yang kedua pemasaran ceruk. Nah, pemasaran ceruk adalah menentukan pelanggan yang sempit atau produk tertentu. Nah, yang selanjutnya pemasaran lokal, menentukan pemasaran yang disesuaikan atau khusus untuk kebutuhan keinginan
lokal. Yang selanjutnya pemasaran individual atau customerisasi. Boleh sampai di sini ada pertanyaan ada teman? Boleh sama. Nama saya Liz, aku mau nanya, jelaskan contoh usaha pemasaran sup. Oke, boleh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, pemasaran ceruk ini di sini ada namanya definisi, yaitu menentukan pelanggannya sempit atau produk tertentu. Artinya apa? Artinya pasar itu belum banyak yang tahu, perusahaan belum ada yang mengerjakan. Nah, contohnya di Pamulang bisa belum banyak yang jualan baju renang yang sakit, bisa bagus. Terus di daerah BSD mungkin belum banyak usaha mebel ya, ada belum banyak, atau di daerah Pamulang membuka konsultan pajak, nah masih jarang. Jadi istilahnya usaha atau toko yang jarang di suatu tempat, nah itu masih belum terkerjakan. Oke, selanjutnya jenis-jenis segmentasi. Nah, jenis-jenis segmentasi ada 4. Yang pertama berdasarkan geografis. Apa sih geografis itu? Geografis adalah berdasarkan wilayah, kota, negara, dan iklim. Nah, kita bahas di sini ada yang namanya demografis. Demografis ada usia, gender, pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan. Nah, boleh dari salah satu teman di sini ada yang kasih contoh demografis itu seperti apa? Boleh silakan salah satu. Boleh silakan Pak. Perkenalkan saya Kolarbat. Salah satu contohnya pakaian anak-anak Pak. Boleh ya. Berdasarkan usia. Oke, itu aja. Oke, boleh. Kenapa? Nah, itu berdasarkan usia usahanya. Ada nggak contoh lain? Ada. Misalnya gender. Gender itu apa sih? Jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Terus perilaku, frekuensi, loyalitas, dan manfaat. Nah, kita lanjutkan. Ada targeting atau memilih segmen prioritas. Nah, tadi bisa memilih segmennya mau yang dewasa atau anak. Nah, terus targeting adalah proses mengevaluasi dan memilih segmen pasar yang paling strategis untuk dilayani. Nah, target penting nggak? Penting. Kalau kita salah target, salah segmen, nah repot, nggak bisa. Nah, apa ukurannya? Pertama, ukuran segmen, seberapa besar volume pasar yang potensi. Selanjutnya, profitabilitas, potensi keuntungan yang dapat diraih, pertumbuhan, proyeksi perkembangan segmen ke depan, terus kesesuaian sumber daya. Nah, ketika kita memulai usaha, sumber daya penting nggak? Penting sekali. Dia pernah mengalami bongkar pasang untuk karyawan. Kenapa keempat kriteria itu sangat penting? Penting. Tanpa kejelasan segmen, perusahaan tidak dapat merancang strategi yang akurat. Tanpa kecukupan investasi pemasaran tidak akan menghasilkan skala ekonomi yang menguntungkan. Selanjutnya, kriteria proses target. Nah, segmen target ada materinya? Ada. Yang pertama, identifikasi, mengidentifikasi cara lebih komprehensif terhadap potensi target. Nah, tadi dikelompokkan di Pamulang usaha apa sih yang cocok? Nah, bisa fotokopi, cocok nggak? Sangat cocok. Selanjutnya, stability, yaitu target memilih potensi jangka panjang agar perusahaan dapat melakukan relationship dengan konsumen dalam jangka panjang. Terus accessibility, target yang harus dipilih dapat diakses, seperti itu. Terus selanjutnya strategi targeting. Nah, ada nggak strateginya? Ada. Yang pertama, undivided atau strategi untuk semua segmen. Jadi semuanya dikerjakan. Pemasaran massal. Nah,
Misalnya yang kedua apa? Differentiated atau produk ditawarkan menjadi masih produk yang ditawarkan bisa pakai laki-laki dan perempuan, boleh. Yang ketiga, concentrated atau fokus penuh pada satu segmen unggulan. Misalnya produk Anda itu beberapa produk yang paling bagus mana. Selanjutnya, micro marketing disesuaikan dengan individu atau lokal. Terus selanjutnya yang ketiga, pembahasan ketiga adalah positioning, membangun persepsi. Nah, membangun persepsi. Kita mencari produk agar menempati posisi yang khas dan bermakna di benak konsumen. Artinya apa? Konsumen itu cuma ingat produk kita. Nah, di sini ada strategi positioning. Jadi kita bisa masuk dari beberapa spesifikasi, karena produk kan bisa dari harga, frekuensi penggunaan, perbandingan, dan simbol budaya. Nah, kita juga adalah frekuensi penggunaan. Nah, posisi berdasarkan intensitas pemakaian produk kebutuhan sehari-hari. Nah, dari frekuensi penggunaannya cepat, biasanya berhubungan dengan kebutuhan pokok. Nah, seperti itu. Misalnya apa? Boleh Pepsodent, boleh sabun mandi. Nah, selanjutnya perbandingan pesaing menonjolkan superioritas atau merek kompetitor produk. Terus selanjutnya positioning yang efektif. Nah, ini ada 4 prinsip yang kuat. Nah, ini adalah Hermawan Kartajaya. Itu pakar marketing, banyak di YouTube. Dia udah pakar marketing dari dulu. Nah, positioning yang efektif harus memenuhi 4 kriteria. Apa itu? Positif, menonjolkan nilai yang nyata bagi konsumen. Nah, positifnya apa? Yang paling bagus. Terus kemudiannya adalah unggul, lebih baik dari tawaran kompetitor. Nah, boleh apa aja? Dari harganya bisa nggak? Bisa. Dari spesifikasi produknya bisa nggak? Bisa. Dari kualitasnya bisa nggak? Bisa. Terus selanjutnya unik, sulit ditiru dan mudah dikenali. Nah, unik. Kalau sulit dikenali, artinya dari kompetitor sulit ditiru. Nah, produknya panjang nggak? Panjang. Terus selanjutnya berkelanjutan, relevan dalam jangka panjang. Produknya gimana? Awet. Jadi beli sepatu yang harganya 200.000 dipakai 2 bulan jebol. Ada nggak? Ada nggak? Dipakai berapa bulan? Selanjutnya kesimpulan teoritis. Nah, segmentasi, memahami struktur pasar, siapa konsumen kita dan apa perbedaan dari mereka. Kalau targeting, menentukan prioritas pasar, segmen mana yang paling strategis untuk dilayani. Nah, setelah itu dicek semuanya. Selanjutnya membangun persepsi nilai bagaimana produk kita ingin dikenal di benak konsumen, seperti itu. Terus dari materi pemaparan ini ada pertanyaan dari teman-teman, boleh silakan. Boleh silakan. Pertama saya di rumah dan misalnya berikan contoh ketika kita memulai usaha baru, langkah seperti apa dan contohnya itu bagaimana? Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Nah, untuk penerapannya kita harus memahami yang namanya segmenting, targeting, positioning. 3 komponen itu yang kita pelajari dan kita terapkan. Nah, tadi ketika kita sudah mengsegmennya pasar, segmen tadi pasarnya luas ya, segmenting luas. Nah, kita harus bisa memetakan mana yang akan kita tuju. Nah, artinya apa? Nah, misalnya kita buka toko baju dewasa. Nah, pasar luas kita petakan. Nah, misalnya di sini daerah Bintaro. Di daerah Bintaro itu untuk anak mudanya banyak. Untuk fashionnya paling suka generati. Kita ngeceknya pakai apa? Bisa pakai kusioner, bisa dari gaya itu mereka bisa, dari pendidikannya mereka bisa. Nah, setelah kita dapat yang namanya wilayah, kita segmennya anak muda. Nah, terus kita masuknya kemana? Demografis. Jadi gendernya wanita, dari usianya dewasa. Nah, itu ketahuan segmennya perempuan, gendernya perempuan, terus usianya sudah ketahuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke target. Target tadi dari mana? Perempuan. Itu yang paling laku di situ.
Selanjutnya kita ketika mulai usaha, apakah di suatu wilayah tersebut belum ada usaha? Ada belum? Pasti sudah. Semua usaha itu kemungkinan besar sudah ada belum? Ada, kecuali pemasaran truk jarang. Ketika kita udah ada usaha, nah kita pelajari dulu nih kompetitor itu keunggulan produknya di mana, nah, kekurangannya di mana. Nah, bisa di harga, bisa di kualitas, bisa di fitur yang tadi. Terus segmen itu dibagi lagi tadi ada berapa? 3. Nah, ada 3, ada rendah, terus menengah, nah tinggi. Nah kita pilih yang mana nih? Jangan tadi segmennya nggak benar, harganya nggak benar, strateginya benar, salahnya di sini. Misalnya tadi kompetitor A kita harganya mahal, kita misalnya tokonya bagus. Nah tokonya bagus, kita cek, kita buka toko yang bagus. Nah tapi di dalam baru yang di sini kita salah penempatan, misalnya kecamatannya salah. Nah orang dari situ, artinya ternyata di situ kelasnya rendah. Nah akhirnya salah nggak? Salah. Jadi harus kritik dari itu keburukan itu, seperti itu. Kalau mobil misalnya, ini contoh baju ya, tapi kan di Bintaro yang ini kelasnya tinggi, misalnya di Garis Senayan sendiri ya, 9. Apakah laku bukan baju fitting misalnya? Ya. Apakah baju lokal laku? Mungkin enggak. Dia mungkin semuanya import karena mungkin kelasnya ada tinggi. Mungkin kalau di Jawa ada perkampungan bisa nggak? Bisa, yang lokal-lokalan. Nah, contohnya itu. Jadi yang salah adalah atas. Berhubungan nggak dengan 4P kelasnya? Berhubungan. Misalnya kita master kelas atas nih, tokonya asal-asalan, kelasnya, harganya rendah, dia percaya nggak? Ya percaya. Nah, bisa dia harus di mall tokonya, bisa itu yang segmennya menengah. Jadi dari harganya, dari kelasnya, dari promosinya beda nggak? Berbeda. Jadi dari ketiga segmen ini, cara promosinya, harganya, kelasnya berbeda, beda semua. Nah, misalnya di daerah Pik jualan Harley Davidson atau mobil sport Ferrari, laku nggak? Kitanya ada pengusaha jualan Harley di Pamulang, laku nggak? Nah kemungkinan nggak, karena dari apa? Segi pendapatan tadi beda nggak? Beda. Di sana kelasnya pengusaha semua, pabrik semua, di sini blok. Nah itu, jadi bisa dari pendapatan, bisa dari usia, bisa dari macam-macam. Nah, di situ tadi pembahasannya. Nah, selanjutnya tadi sudah posisi sudah, keunggulan sudah, dan kesimpulan sudah. Nah, di sini ada yang namanya tebak gambar, yaitu ada yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Yang pertama tebak gambar apa teman-teman? Lontong sayur. Nah, balon, tang, lontong sayur, ya benar. Yang kedua? Yang kedua apa? Satu, U-nya jadi E. Sate, marah ini, orang Marangi. sate marangi. Giginya stick dari sate marangi. Nah, marah, tanya dilakukan plus NG, marang, oke. Yang ketiga, traktor, benar. Kerang, nah, dari kata dasar kerang ya. NG-nya nggak dipakai, jadi ter. Nah, tambah, oke. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan siang ini, dan semoga-moga ilmu yang didapat bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah kata salah ucap dalam penyampaian atau kurangnya materi, kurang jelas, mohon maaf. Dan nanti kita bisa tanyakan di minggu depan, kita ulas lagi, kita bahas lagi, ditambah materi yang terbanyak. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.